Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 23 Juni 2021 dengan tema menyatakan kasih. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulainya. Untuk lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari Kidung Keesaan 563, Kasih Itu Sabar. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kami beroleh kesempatan lagi untuk memuji nama-Mu, untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta, amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kita tetap berikan kesehatan, kekuatan. Kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Menemani kita, mendampingi kita hari demi hari. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Terhadap Saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu
bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah menyatakan kasih. Menyatakan kasih Allah yang sudah nyata dalam hidup kita, maka kita harus menyatakan kasih itu bagi saudara kita, bagi sesama kita, bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu yang baru saja kita nyanyikan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Kata kasih tentunya tidak asing bagi kita. Mudah diucapkan, mungkin terlalu sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain ketika orang lain itu membenci kita? Bagaimana kita dapat mengasihi orang lain ketika orang lain itu sungguh-sungguh tidak mau menerima kasih kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah tantangan hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya bahwa Kristus sudah mengasihi kita. Kasih segala sesuatu yang dapat meluluh lantakkan. Kalau dalam minggu yang lalu, dasar segala sesuatu adalah kasih. Dasar segala sesuatu pengetahuan adalah kasih. Kita dapat berbicara dengan segala macam bahasa, bahkan bahasa malaikat. Tetapi jika tanpa kasih, seperti gong yang bergemerincing. Hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa betapa kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Kristus yang sudah mati bagi kita. Semuanya hanya karena kasih. Kita masih sangat ingat bagaimana dalam Yohanes dikatakan begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk kita, mati bagi kita. Itulah kasih yang sesungguhnya dari Allah melalui Kristus yang sudah mati bagi kita. Kristus sudah menebus kita. Dia yang menggantikan kita dari hukuman maut. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Seandainya Kristus tidak menebus kita, maka maut adalah upah kita. Kita sudah mati, tetapi kematian kita digantikan oleh Kristus. Ayat demi ayat yang sudah kita baca hari ini mengingatkan kepada kita betapa kasih Kristus itu harus dinyatakan juga kepada sesama kita, terlebih kepada saudara kita. Bagaimana mungkin kasih Allah itu ada dalam hidup kita, orang lain tahu bahwa kasih Allah itu ada, kita sendiri tidak pernah menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Demikian kita diketahui Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya, ayat 16, untuk kita. Jadi kita pun dikatakan wajib, harus, mestinya tidak bisa ditawar-menawar. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang hendak kita lakukan
ketika kasih Kristus itu sungguh nyata dalam hidup kita? Mampukah kita menyatakan kasih itu? Tidak ada alasan lain kecuali harus, wajib. Firman Tuhan mengatakan wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudara menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, apa yang dikatakan? Bagaimana mungkin kasih Allah dapat tetap hidup di dalam kita? Ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Diingatkan kepada kita bukan hanya dengan perkataan, dengan lidah saja, melainkan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih Allah sungguh besar bagi kita. Nyatakanlah itu kepada sesama kita. Nyatakan itu kepada keluarga kita, suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Nyatakan kasih itu kepada orang di sekitar kita. Ketika kita sudah sungguh merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Benar bahwa Yesus telah mati bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Nyatakanlah kasih itu kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak hal, ada banyak cara untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan perkataan atau lidah kita, tetapi melalui kebenaran dan perbuatan kita. Ada banyak cara menyatakan kasih kepada sesama. Ketika ada orang kelaparan, pernahkah kita memberikan makan? Ketika ada orang haus, pernahkah kita memberikan minum? Pernahkah kita memberikan tumpangan ketika orang tidak mempunyai tempat tinggal? Pernahkah kita datang di tengah-tengah segala penderitaan orang lain, memberikan pengharapan bagi sesama kita? Allah, Kristus, yang sungguh memberikan pengharapan hidup yang kekal. Nyatakanlah itu juga kepada orang lain, kepada sesama kita, sehingga harapan mereka tidak sia-sia, melainkan harapan itu sungguh terwujud oleh karena Kristus nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah sesungguhnya kasih itu, bukan seperti goyang kemerincing. Lagu yang akan kita nyanyikan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan jika kita tidak memiliki kasih bagi sesama yang menderita? Apalah arti ibadah kita kepada Tuhan jika kita tidak pernah menjenguk orang dalam penjara? Jika kita tidak tulus hati menolong orang lain? Nyatakanlah kasih Kristus yang sungguh ada dalam hidup kita kepada sesama kita, sehingga sungguh orang lain melihat kasih itu nyata bagi orang lain juga. Tuhan memberkati kita untuk menyatakan kasih bagi sesama kita. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena semalam sudah dilindungi di waktu kami istirahat. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Dengan aktivitas sepanjang hari ini, kami mohon agar Tuhan yang memimpin melalui Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya ya Tuhan, karena Engkau selalu ada dekat dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari ini,
mengenai sektor informal sebagai salah satu penyangga ekonomi bangsa. Kiranya Engkau juga boleh lindungi, dan kiranya juga Tuhan senantiasa memelihara, memberikan hidup para pekerja di sektor perikanan, pertanian, peternakan, nelayan, pedagang kaki lima yang diperkirakan di perkotaan dan pengrajin tradisional, supaya usaha ekonomi mereka lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk protokol COVID yang harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia betul-betul dipatuhin agar bisa mencegah penyebaran yang lebih besar lagi untuk orang-orang sekitar kita maupun kita sendiri juga harus menjaga protokol tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bisa mengatasi kondisi-kondisi yang ada di rumah-rumah sakit yang pada saat ini telah dipenuhi penderita-penderita COVID. Kiranya Engkau juga boleh berikan mereka kekuatan untuk tetap sehat di dalam melayani mereka yang membutuhkan perawatan, terutama garda depan dan dokter-dokter dan para medis dan pelayan-pelayan di rumah sakit. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan, mereka yang terpapar di luar sana, kiranya Engkau juga boleh berikan mereka kekuatan, semangat ya Tuhan untuk sembuh. Juga vaksin yang pada saat ini boleh diberikan kepada rakyat, maupun yang muda maupun yang tua, biarlah segera boleh terlengkapi ya Tuhan. Seluruh warga negara Indonesia boleh menerima vaksin dengan sempurna, dan mereka boleh menjadi kuat apabila terpapar. Kami percayakan ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan demi nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus penebus kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman yang telah kita baca serta renungkan. Dan untuk mengakhiri doa keluarga hari ini, kita menyanyikan dari Kidung Keesaan 579, Apalah Arti Ibadahmu, ayat 1 dan 2. Bila dia
dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama melanjutkan doa kita di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, sehingga sungguh kita dimampukan untuk menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Apalah arti ibadah kita jika tiada tulus hati menolong orang lain? Nyatakanlah itu kepada sesama kita yang membutuhkan, karena masih ada banyak orang yang memerlukan kasih Kristus itu dalam hidup, sehingga pengharapan mereka untuk hidup yang kekal sungguh nyata dan terwujud dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita dalam melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, setiap usaha kita. Percayalah, Tuhan mendengar doa kita dan Dia menjawab sesuai dengan waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.